Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad warada nggih. Wa qad warada lan teman wis tumurun hadis. Nggih. Wa qad ruwiya al-khatib. Wa qad rawa teman wis ngriwayatake sapa al-Khatibul Baghdadi, Al-Khatib Al-Baghdadi anin Nabi sang Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Qala ngendika sinten Nabi, innallaha ta'ala astuna Allah ta'ala iku yuhibbu demen sinten Allah as-sautal khafidha ing swara kang andap, kang andap itu rendah, al-khafiyah kang samar, ya gak kebanteran gitu. Wa yakrahu lan sengit sinten Allah as-sautar rafi'a ing swara kang banter. Nggih, kalau banter itu berarti melebihi yang cukup gitu, kebanteran. Fa in hadara maka tatkalane hadir fihim ing dalam hadirun ya yang datang mencari ilmu tadi kemarin. Sapa thaqilus sam'i wong kang abot pengrungune fala baksa maka ora apa-apa biraf'i sautihi kelawan banterake suarane alim biqadrima kelawan sekirane barang yasma'u kang bisa ngrungokke sapa thaqil hu ing ma. Jadi kalau keadaan normal ya suaranya biasa-biasa, sekiranya orang bisa mendengar. Ya tidak terlalu perlahan, juga terlalu buanter. Tapi kalau di antara hadirin yang mencari ilmu ini ada yang kupingi rada abot kupingnya rada abot ya gak apa-apa, agar satu saja orang walaupun hanya satu ya bisa mendengarkan apa yang disampaikan. Wala yusritu lan ora napa cepet apa itu nerecek apa al-kalamu omongan sardan kelawan cepet. Jangan kecepetan ngomongi. Saya ini cenderung ngomongi cepet. Tapi lah kadang-kadang ya sadar kecepetan. Balik di kitab saya yang ini salah. Yartahilu. Yang benar itu yuratilu ya. Yuratilu ya. Saya lihat di buku lama ini yuratilu. Di buku yang ini, kitab ini yartahilu. Maknanya jauh berbeda ya. Kalau irtahala itu berangkat, kalau rottala itu membaca secara tartil kalau Quran. Balik tartil. Balik yuratilu ya bahasa Qurannya itu tartil. Ngaji cepet-cepet sing tartil. Cetha gak kecepetan. Wa tamahalu lan napa nggih tenang. Jarine santri dulu itu ada yang ngarani lawane melakunya aja cepet-cepet entuk-entuk ae gitu. Itu bahasa anak jabung dulu itu Mbak Yufalila. Entuk-entuk ae lek mlaku gitu. Jadi alon-alon. Tapi alon itu kan maknanya dua ya. Ada alon lirih, ada alon gak cepet itu.
Jadi ada slow itu ya, lawannya quick. Ya bicaranya gak kecepetan pokoknya. Fihi ing dalem kalam lihat afakaro drapun iso mikir fihi ing dalem kalam huwa ya wong kang ngrungokake waman huwa ya alim waman lan wong yasma'uhu kang ngrungokake sapa man hu ing ma. Baik dirinya sendiri maupun orang yang mendengarkan bisa sempat berpikir. Itu cara bicara ya. Waktu marotalan teman ustumurun hadis. Ada yang bercerita anna kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ono apa kalam iku mufassalan rinci yufhimu mahamake apa kalam hu ing kalam mahamake sinten Nabi hu ing kalam man ing wong yasma'u kang krungu sapa man hu ing kalam. Jadi Nabi itu dawuhnya itu terinci berarti apa detail dan tidak kecepet tadi ya, dan sehingga orang yang diajak bicara beliau itu faham, mudah memahaminya. Wa kana idza takallama lan ana sinten Kanjeng Nabi iku idza takallama tatkala dawuh sinten Nabi bi kalimatin kelawan suci dawuh aada mau kembaleni sinten Nabi ha ing kalimat salasatan kelawan telung ambalan. Jadi kayak ngajar menyampaikan sesuatu itu diulang 3 kali. Litufhama terapun dipahami apa kalimat anhu saking Kanjeng Nabi. Jadi diulang. Jadi kita memang kalau mengajar ya memang sebaiknya itu diulang. Wa idza faragha lan tatkalane wis rampungake sinten Nabi min mas'alatin saking suwiji masalah, suwiji pitakon au aslin utawa saking perkara kang pokok. Wis mari menjelaskan ada masalah sakata moko meneng sinten Kanjeng Nabi qolilan hale sediluk. Jadi ada jeda waktu hatta yatakallama sehingga guneman ngomong sapa man wong fi nafsihi kang iku ing dalem atine man utawi kalamun omongan alaihi ing atase ma. Jadi sehingga ada orang yang sehingga ada kesempatan untuk orang-orang yang di atine ono apa ono kudu ditanyakan atau apa diberi waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya wa yasunu lan ngreksa sapa alim orang berilmu guru majlisahu ing majelis ilmu majelis dirasah tadi anil lughati saking rame. Jadi guru itu harus bisa menjaga kelas itu tidak gaduh, tidak ramai. Ya bagaimana kekuasaan guru? Fa innal laghata maka stune rame iku yughayyiru iso ngowahi al-lafdha ing lafaz, ya ganggu kalimat-kalimat yang diucapkan itu. Wa an raf'il aswati lan jaga majelis saking banteri swara. Ya gandengane iku rame banteri swara wa ikhtilafi jihadil bahti lan ikhtilaf utawa beda-bedane arah pembahasan. Nah, itu guru harus bisa menjaga majelis jangan ngelantur. Tidak menyimpang dari arah pembahasan. Fokus.
Qala Rabi'u ngendika Ar-Rabi' kana Syafi'i ana sinten Imam Syafi'i iku idza nadhara nalikane apa nadhara niku semacam mengungkapkan pendapat kayak diskusi gitu loh. Makanya kalau di taklim itu belajar itu kan ada unsur muzakarah, ada munadharah. Munadharah itu beda kelompok ya, aku pendapatku ngene, sampean baca ngene munadharah. Sebenarnya cara belajar di taklim itu sudah sangat relevan diterapkan oleh anak-anak sekolah, anak-anak belajar itu. Cuma kurang apa dianggap. Gak ada kan anak sekolah arek sinau itu diskusi, mereka misalnya moco latihan soal wis mek ngono tok. Gak ada pendapatmu bagaimana, pendapat saya bagaimana, yang benar lagi. Makanya saya mengarahkan anak-anak itu sing diarani sinau bareng itu gak murung lompok bareng. Sing siji maca, siji nerangno, sing liyane ngrungokno. Atau sing siji ngerjakno, liyane kari makmuman lillahi ta'ala. Tiba-tiba ngerombole itu bukan gerombol sinau tapi gerombol berjamaah nyontoh jawaban gitu. Seharusnya kalau ada PR, andai kata itu bisa diterapkan gitu bagus sebenarnya. Ada PR sebelum belajar bersama itu masing-masing sudah mengerjakan sesuai dengan kefahaman masing-masing. Baru kumpul itu untuk munadharah. Membanding-bandingkan punya saya begini, punya saya begini, mana yang benar ya gitu. Kalau anak-anak itu belajarnya seperti itu ya insya Allah nggak ngantuk, insya Allah ya pinter-pinter juga pandai berargumentasi, mengargumentasikan apa pendapatnya. Tapi karena di sekolah itu juga tidak membuka peluang untuk anak terbiasa berdebat, memperdebatkan pendapatnya ya, karena situasi sistem sekolahnya juga memang di kita itu ya seperti itu. Anak cukup wis pokoke ngerjakno, dikumpulno wis mari gitu. Jadi apa yang namanya proses munadharah itu hampir tidak dilakukan. Padahal itu sangat penting. Kalau Imam Syafi'i itu ada yang nadharahu insanun, ada orang lain yang berpendapat disampaikan kepada beliau ya. Fi mas'alatin dalam suci masalah. Jadi bahasa gampangnya jika ada yang berdiskusi dengan beliau fa'adila moko ngalih sapa insan ila ghairiha maring liyane masalah. Enak-enak bahas suatu masalah kok ngalih masalahe. Yaqulu moko ngendika sinten Imam Syafi'i. Nufarrihu atau nafrahu nek ngosongake ngerampungake kita min hadzal mas'alati saking nafruhu rampung sapa kita min hadzal mas'alati saking ikilah masalah. Ayo satu masalah dituntaskan dulu baru summa nasiru banjur dadi nasiru nggih nasiru dadi sapa kita merubah misalnya ilama maring barang turidu kang karep sapa sira. Jadi masalah yang tadi diselesaikan dulu baru kita pindah ke masalah yang sampean karepno. Jadi gak boleh dicampur satu masalah dengan masalah yang lain. Itu terkenal kan Imam Syafi'i itu diskusinya. Wa yatalaffadhu wa yatalattafu lan lemah lembut nggih alus sapa alim fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ing dalem mengkono-mengkono majelis fi mabadihi ing dalem kawitane majelis qablan tisyarihi sadurunge intisar semebar watawallahu lan sadurunge bukan tawallahu watawalanul nufusi lan oleh nguwasanine nafsu. Jadi
apa itu tetap kelembutan, kesantunan itu dijogo dalam bermunadharah. Makanya itu tadi dimasukkan dalam bab menjaga keramaian majelis. Wa yudhkiru lan ngelingake sapa alim guru al hadirina ing hadirin ma ing barang jaa kang teka apa ma fi karahiyatil mumaroti ing dalem sengite ing dalem makruhe para padu. Para padu iku ya engkel-engkelan. Para padu adu argumentasi la siyama luweh-luweh ba'da zuhuril haqqi sakwuse jelase perkara kang bener. Jadi situasi apa mencari kebenaran itu kebenaran apa itu kalau sudah jelas sudah enggak perlu yang benar, sudah tidak lagi diperdebatkan. Wa inna maqsudahu maka setuhune maksuduhu iku maksude ma iku al ijtima'u ngumpulake al ijtima'u zuhuril haqqi kumpule pertelone barang bener wasafail qulubi lan beninge ati wa talabil faidati lan dolek faedah. Dolek faedah di situ yang mendapatkan ilmu itu. Istilahnya kan istifadah itu dolek ilmu ya. Jadi maksudnya adanya munadharah perdebatan barang itu kan agar terkumpul hal yang benar itu disepakati bersama. Dengan tetap menjaga bersihnya hati dan mendapat ilmu. Sebab kalau saya melihat anak-anak itu punya acara itu variasi dari khitobah itu kan berdebat, latihan berdebat. Nah, sebenarnya arahnya berdebat itu kan ya ini menurut Imam Syafi'i berdebat tentang ilmu apalagi itu kan menyamakan menyamakan pikiran terhadap suatu kebenaran kan itu disepakati bersama kebenaran, bukan sekedar ngomong. Kalau anak latihan berdebat itu pokoknya iso debat, mbok isine apa pokoknya penting iso debat, menang-menangan gitu. Sebenarnya bukan menang-menangan, itu tetap menjaga kebersihan hati. Makanya Imam Syafi'i kan ada makolahnya itu kan, saya itu selalu menang jika berdebat dengan orang pintar, tapi selalu kalah kalau berdebat dengan orang bodoh, kalah ngeyele gitu ya, gak paham-paham, gak mudeng-mudeng gitu. Jadi belum ijtima'u zuhuril haqqi. Sudah clear, benar ya sudah. Kurang merasa mendapatkan kebenaran, menemukan kebenaran. Kalau memang yang bicara itu nafsu ya kita terus aja, nggak mari-mari. Jadi sifaul qalbi wa talabul faidati. Wa annahu lan setuhune kelakuan la yaliqu ora layak, ora pantas bi ahlil ilmi kelawan ahli ilmu ta'ati la yaliqu ta'atil munafasati. Tumandang angga-anggaan apa nggih jor-joran. Nah, jadi bukan. Makanya kalau Al-Ghazali kan mengingatkan ya apa itu di taklim itu malah dilarang apa? Dilarang debat ya. Kalau di taklim itu malah dilarang debat. Kalau ini kan kalau kita ya ambil jalan tengah, kalau nggak paham ya bertanya, bukan menolak barang benar gitu. Kalau memang seharusnya kalau nggak paham harus bertanya. Tapi kalau di forum-forum diskusi seminar itu jangan sampai ada di hati kita itu semacam jor-joran.
cek ketok pinter gitu misalnya gitu. Li'annaha karena setuhune munafasah iku sababul adawati. Dadi sebabnya permusuhan wal baghdha ilan uring-uringan. Saya ingat ibu itu cerita, Mbah Bisri itu ahli fikih ya. Mbah Wahab itu ya semuanya ulama ya. Ada Mbah Hamid itu dengan Mbah Bisri dengan Mbah Wahab itu sering terlibat dalam diskusi bahas kitab itu. Nah, kalau semasa bahas kitab itu ya gegeran gitu. Ya gebrak-gebrakan itu gegeran kayak untuk bukaran gitu. Mempertahankan apa? Tapi tetap akhirnya itu mesti menemukan titik temu. Nah, setelah koyok gegeran itu, yang namanya Mbah Bisri itu pernah adik dengan Mbah Wahab itu. Setelah selesai itu, ngangsu, waktunya sholat maghrib itu ngangsu nimbakno Mbah Wahab untuk wudhu. Jadi ngangsuno mengambilkan air untuk berwudhu. Jadi artinya apa? Dalam urusan memahami fikih yang dianggap itu apa aturannya Allah kan. Kalau beda pendapat tetap dijeluntrungno sampai tuntas, sampai tukaran. Tapi soal apa persaudaraan, soal apa tetap berjalan dengan normal. Jadi tetap njukukno banyu, yang muda meladeni yang tua gitu. Itu asiknya orang. Karena apa? Ini kan tetap jaga safaul qulubi dan tujuannya itu untuk merumuskan kebenaran, bukan untuk sekedar menang-menangan gitu. Apalagi istilah di pengadilan itu ya, kalau pengadilan itu menang di pengadilan ya, istilahnya. Jadi menang-menangan akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu la yaliku mana tadi? Bal-balik yajibu wajib mesti ayyakuna yen to ana apa al-ijtima'u apa kumpul pendapat, ketemune pendapat iku maksudan dadi tujuan kholison kang murni, asli murni lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Dadi yang dikhawatirkan iku engko iki nyalai sing dikersakno Allah kan begitu ya. Jadi tujuannya itu bukan sekedar beda pendapat nuduhno sing unggul tapi murni sepakat tujuannya adalah golek ridhone agar semua yang didapatkan itu murni karena Allah Ta'ala. Liyatimmat dirapun sampurna apa al-faidatu faedah fid dunya ing dalem donya wasa'adata lan dirapun sampurna kebejanan fil akhirati ing dalem liyutimma dirapun nyampurnaake al faidata ing faedah fid dunya ing dalem donya wasa'adata lan nyampurnaake kebahagiaan kebejanan fil akhirati ing dalem akhirat. Itulah di tradisi NU itu ada tradisi Bahthul Masail itu. Bahthul Masail yo gegeran sak katok-katoke gitu. Begitu ono ijma, ono kesepakatan, ya itulah aroul fuqaha ya, kata itu aroul fuqaha, sumber hukum Islam yang dianut kita itu kan Al-Qur'an, As-Sunnah, aroul fuqaha, pendapat-pendapat fuqaha. Lah, pendapat fuqaha ini karena sudah berbeda latar belakangnya, banyak orangnya dan sebagainya, maka terjadi perbedaan-perbedaan. Maka metodologinya ada metodologi kias dan sebagainya itu yang akhirnya bisa menemukan ijma gitu. Kalau tidak ada ijma nggak sepakat ya tetap ada istilah ikhtilaf gitu dalam hal fikih ya. Itulah kita itu asik kalau mengikuti orang-orang berilmu Bahthul Masail itu. Apalagi di NU ini selalu membawa tradisi keagamaan itu, jadi hal-hal baru selalu dibahas dalam forum Bahthul Masail. Saya ingat tahun berapa itu ya,
tahun muktamar sebelum ada Bahtul Masail di situ Bondo itu muktamar 94 kalau nggak salah. Waktu itu rame-ramenya orang operasi kelamin. Waktu itu didatangkan, jadi para kiai ulama itu menghadirkan Dorje, sudah almarhum ya. Waktu itu yang mendahulukan Dorje walaupun sebelumnya ada. Jadi ya didatangkan prosedurnya seperti apa, kayak apa, sampai juga ya dilihat barang hasil operasinya itu juga dilihat oleh beliau-beliau yang melakukan Bahtul Masail itu. Dibahas itu di NU itu artinya umat NU ini tetap dilingkupi oleh tradisi keagamaan. Semuanya ada hukumnya. Jadi waktu itu kalau bisa di perpustakaan kita ini di Al-Islahiyah ini punya buku kumpulan Bahtul Masail dari mulai tahun 2026 kalau perlu sampai yang sekarang itu ada jadi museum. Jadi rujukan-rujukan itu rujukan kalau ada hal-hal baru ternyata sudah pernah dibahas. Jadi ternyata waktu ganti kelamin itu ada macam motivasinya ya. Jadi tidak hanya itu. Jadi akhirnya para ulama itu juga mendatangkan dokter dan sebagainya. Ada manusia itu organ luarnya sama dengan organ dalamnya. Luarnya perempuan, dalamnya juga lengkap, ada rahim dan sebagainya. Ada yang organ luarnya beda dengan organ dalamnya. Luarnya laki-laki, dalamnya perempuan atau sebaliknya. Luarnya perempuan dan dalamnya enggak ada rahim. Saya waktu itu mengikuti. Ada yang bermasalah. Yang di kitab pada Khuntsan itu kelamin ganda. Kalau ganda ya harus dicocokkan dengan organ dalamnya gitu. Jadi clear, menjadi jelas semuanya. Nah, persoalannya sekarang bagaimana orang organ dalam dan luarnya itu sudah cocok baik-baik saja, tapi ininya otaknya, hatinya itu sing berkeinginan lain. Nah, itu yang menjadi masalah. Padahal njaba njero wis cocok gitu. Dulu itu jadi bersyukur kita kalau menjadi orang NU itu. Ya, bukan sekedar terawihnya 20. Bukan sekedar kuno, tapi hal-hal seperti itu dilindungi oleh hukum. Ono hukume kabeh. Termasuk bunga bank, termasuk ada kata dulu Gus Dur itu enggak buanter masalah bank itu ya sampai sekarang kita dihantui bank itu haram. Nah, Gus Dur itu dengan segala risikonya enggak nusuma dan sebagainya. Karena berpikirnya Gus Dur kan ke depan, sekian puluh tahun ke depan. Padahal saat itu kita masih bank haram gitu. Tapi masih orientasinya kan waktu itu kan duit di bank mana kan sudah itu saja. Jadi belum sampai manfaatnya bank transaksi dan sebagainya kita kan belum sampai belajar itu dulu berapa puluh tahun yang lalu itu. Sekarang sudah siapa yang nggak punya rekening? Nah, gitu ya. Wah, Gus Dur itu memang canggih ke depan pikirannya. Sekarang belum ada Gus Dur yang baru. Selalu membuat deg-degan tapi tercengang, tapi kemudian oh iya gitu. Beda Gus Dur. Asik dengan Gus Dur itu. Ada guyonan dengan Gus Dur ya. Umat mana yang paling dekat dengan Tuhan? Jadi ada umat itu manggil Tuhannya Bapak, jadi dekat gitu. Kita pun dekat, manggil Tuhan saja dengan toa gitu. Itu guyonannya Gus Dur kan begitu. Jadi guyonannya itu kayak guyon tapi memang mengandung kebenaran gitu. Ada umat mengambil Tuhannya Bapak, jadi dekat sekali gitu. Tapi di sisi lain umat memanggil Tuhan dengan corong yang sebanter-banternya gitu. Jadi yang dekat dengan Tuhan itu siapa sebenarnya?
Itu juga buku-buku tentang guyonannya Gus Dur itu juga ilmiah semua sebenarnya, walaupun kelihatannya guyon. Berlandaskan, ada landasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kholisan fi dunya wayadhkuru lan nyebut sapa alim qaulahu ta'ala zakariyat eling kudu eling-eling lan eling-eling eling sapa alim qaulahu ta'ala ing dawuh Allah taala. Menjadi pegangan ini ya, liyuhiqqal haqqo wa yubtilal batil. Dalam berdebat itu, dalam menjelaskan itu prinsipnya liyuhiqqal haqqo, drapun benerake barang bener, wa yubtilul batila lan batalake utawa ngrusakake barang rusak. Maksudnya barang yang benar ya harus diakui kebenarannya, barang salah juga harus diakui salahnya. Makanya ada doa, Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya kebenaran itu sebagai kebenaran. Wa arinal batila tunjukkanlah kepada saya kebatilan itu ya batil. Nah sekarang ini banyak kebenaran dianggap salah, atau sebaliknya barang salah dianggap benar. Nah, dungane ada teko prakteke gitu. Dungane sebenarnya Allahumma haqqo amin, wa batila amin, warzuqna tiba'ah. Berilah rezeki untuk manut yang benar itu. Lai batil, berilah rezeki dengan bentuk menjauhi barang batil. Walau karihal mujrimuna, senajan benci sapa al mujrimuna wong-wong kang mujrim, wong kang akeh dosa, wong kang dosa. Itu resiko orang menyatakan benar itu benar, menyatakan batil itu batil. Resikonya dibenci, gitu. Ada yang membenci. Jadi makanya penegak kebenaran itu mesti bukan orang yang gerombolan, bukan gak akeh bolone. Fa inna dzalika maka setune mengkono-mengkono kalau tidak menggunakan prinsip itu yufhamu difahami anna iradata ibtalil haqqi setuhune ngarepake batalake barang hak, menganggap batil barang hak, barang bener, wa tahqiqal batili lan benerake barang batil iku sifatun ijromun, sifat lacut. Nggih, dadi ya kalau tidak begitu, tidak liyuhiqal haqqo wa yudul batil itu adalah sifat lacut, fal yahdhar moko ngadohono, moko becik ngadohi sapa wong minhu saking dzalik. Makanya itu kadang-kadang ada fatwa, kalau ada fatwa gitu gini, bagaimana ini hukumnya begini, bagaimana ini jawabannya begini, sebenarnya ya tidak boleh gitu. Tapi, nah gimana tapi ini anak hukum sebenarnya tapi itu akhirnya hukumnya bias gitu. Sebenarnya tidak boleh, tapi itulah beratnya mengemban kebenaran, menyatakan kebenaran. Waliyubali drapun banget-bangetake lan yento drapun banget-bangetake supaya banget-bangetake sapa guru alim fi zajriman ing dalem nyegah wong tak ada kang ngliwati wates fi bahtihi ing dalem bahas ilmu. Jadi di forum ilmu itu dicegah jangan sampai melewati batas ya. Wa dhahara lan pertelo minhu saking man apa ladudun ngotot ausuu adabin utawa suul adab, ngeyel ngotot utawa malah tidak berakhlak,
tidak berakhlak baik. Fi bahtihi ing dalem bahat ilmu. Au tarkil insofi utawa ninggal kesadaran ba'da zuhuril haqqi sause pertelone barang bener. Terus mari dibahas terus bener, sik gak terima wae gitu. Gak sadar bahwa pendapatnya dia salah. Au aktsarus siyahi au aktsara utawa ngakeh-ngakehno bengok-bengok bi ghairi faidatin kelawan tanpa faedah. Au asaa utawa agawe Allah sapa man adabahu ing adabe man ala ghairihi ing atase wong liya. Bayane minal hadirina sang hadirin awil ghaibina utawa wong-wong kang ghaib. Baik suul adab kepada yang hadir dalam forum ilmu itu atau suul adab terhadap yang tidak hadir. Yang tidak hadir secara fisik bisa juga orang-orang yang punya pendapat. Au tarfa'u utawa angga utawa ngangkat fil majlisi yang dalam majlis alaman ing atase utawa tarfa'u iku ngangkat alaman ing atase wong huwa kang utawi man iku aula lebih utama minhu katimbang alim. Kalau di dalam majelis itu ada orang yang a'la, ada yang lebih alim, maka kita tidak boleh mengunggulkan orang yang tidak lebih alim dari orang yang alim itu. Gitu. Itu juga menimbulkan permusuhan juga. Au nama utawa turu. Au tahaddatsa kok nama tuh. Nama nggih. Utawa man ta'andama, man wong kang turu. Au nama au tahaddatsa. Oh ya auto di volume ilmu ono sing turu. Iku ya harus di tengah-tengah majelis ilmu gitu. Minal hadir au tarkil ala ghairihi au tahaddatsa utawa wong kang omong-omong ma'a ghairihi saten liyane. Tengah-tengah pelajaran anak-anak ini ya biasanya omong-omong mbek koncone au dhahika utawa guyu. Kalau anak-anak yang sering kita dapati itu gak ngomong tapi nulis-nulis. Jadi SMS, kertas cilik itu guru harus berani mencegah, gitu. Jangan dibiarkan. Diminta mana SMS gitu. Kadang-kadang SMS itu isinya rasan-rasan gitu. Jadi bisa-bisa ngrasani koncone, bisa-bisa ngrasani gurune gitu. Namanya SMS. Gak ngomong tapi SMS. Au dhahika utawa guyu. Di tengah-tengah pelajaran gak ada yang lucu, gak ada, tapi kok guyu. Awistahza'a utawa ngeguyu mentertawakan bi ahadin kelawan salah siji minal hadirina saking hadirin. Jadi tidak baik di tengah-tengah majelis ilmu ada orang yang ditertawakan. Au akhalla utawa celo utawa mencela. Celo dadi celo. Bi adabit talibi au akhalla itu mencela mencela. Bi adabit talibi kelawan adabe murid fil halaqati ing dalem halaqah. Maksudnya halaqah itu nggih majelis niki artinya tidak boleh mencela orang di hadapan orang banyak di tengah-tengah majelis ini. Apalagi menyebut nama. Nah, tapi kalau agar semua dapat
teguran. Itu tidak harus satu tapi secara umum tanpa menyebut nunjuk hidung, tanpa nunjuk hidung. Tapi di sini ada murid itu yang lek diulang iku ngobrol ae ngono. Iku gak usah disebut satu tapi ono. Pakot takut dama kalau perlu nunjuk nanti dipanggil. Pakot takut dama lan temenus dhisik apa dikruha nyebute ma nyebute napa nyebute mazkur fi adabil muta'allimi ing dalam tata kramane murid. Nah, karena ini belum dibaca ya dianggap dibaca karena urut-urutannya ini tata kramane murid baru tata kramane guru. Jadi nanti akan dibahas bagaimana tata krama muallim muta'allim. Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.